Pernah kebayang nggak ada sebuah pemerintah yang rancang serangan buat warganya sendiri, cuma buat jadi alasan memulai perang? Kedengarannya emang kayak plot film thriller ya, tapi kali ini kita akan bongkar sebuah dokumen rahasia yang udah dibuka ke publik. Dokumen ini bukti kalau rencana gila ini ternyata pernah diusulkan di tingkat paling tinggi militer Amerika Serikat. Oke, coba kita mundur dulu ke awal tahun 60-an. Ini puncaknya Perang Dingin. Amerika sama Uni Soviet lagi tegang-tegangnya di ambang perang nuklir. Ketakutan soal komunisme itu nyata banget. Nah, di tengah situasi yang penuh curiga kayak gini, batas antara melindungi negara sama melakukan hal yang salah itu jadi tipis banget. Dan narasi resmi dari pemerintah, ya kayak yang bisa kita lihat dari dokumen ini, seringkali nggak sesuai sama kenyataan yang jauh lebih kelam. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin nggak bisa tidur. Pertanyaan ini yang ngebawa kita dari sekedar rasa curiga ke sebuah kasus yang nyata, terdokumentasi, dan benar-benar mengejutkan. Di sini, garis antara fakta dan fiksi jadi kabur banget. Sekarang, yuk kita lihat bukti utamanya. Sebuah dokumen yang dulunya berstatus sangat rahasia, tapi sekarang bisa kita lihat semua. Isinya, sebuah rencana yang bakal bikin kita semua geleng-geleng kepala. Dan ini dia dokumennya. Lihat deh cap top secret yang gede itu. Ini bukan memo sembarangan ya. Ini proposal resmi dari para jenderal paling top di militer AS yang diajuin langsung ke Menteri Pertahanan. Kebayang nggak sih level keseriusannya? Jadi, apa sih intinya operasi Northwoods ini? Gampangnya gini. Ini nama kode buat sebuah rencana untuk sengaja menciptakan alasan palsu. Tujuannya cuma satu, memanipulasi opini publik Amerika biar mereka semua setuju dan mendukung invasi militer ke Kuba. Dan begitu kita gali lebih dalam detailnya, rencana ini jadi makin mengerikan. Ini bukan cuma sekedar ide loh. Ini tuh cetak biru yang detail banget buat sebuah pengkhianatan besar. Coba lihat betapa spesifiknya rencana ini. Mereka secara gamblang mengusulkan buat meledakkan kapal perang Amerika. Itu artinya mereka siap mengorbankan nyawa tentara mereka sendiri cuma buat menciptakan sebuah insiden yang bisa langsung dituduhkan ke Kuba. Gila! Rencana ini nggak berhenti di target militer aja. Dokumen ini secara terang-terangan nulis soal melancarkan serangan teror palsu di kota-kota besar Amerika. Tujuannya buat menanamkan rasa takut langsung ke jantung masyarakat sipil. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling bikin merinding. Rencana ini nunjukin kalau mereka rela membunuh pengungsi yang nggak bersalah. Orang-orang yang justru lari dari rezim yang katanya mau mereka lawan. Semua itu cuma demi memancing kemarahan publik. Sebuah perhitungan yang dingin dan kejam. Skenario yang ini jenius sekaligus mengerikan. Mereka merancang sebuah sandiwara yang super rumit buat memasukkan penembakan pesawat sipil. Setiap langkahnya direncanakan dengan matang, mulai dari nukar pesawat sampai ngirim panggilan darurat palsu. Semuanya demi menciptakan kebohongan yang meyakinkan, yang bisa mendorong satu negara ke jurang perang. Untungnya banget, rencana gila ini nggak pernah jadi kenyataan. Nah, sekarang kita lihat gimana proposal yang luar biasa mengejutkan ini akhirnya bisa dihentikan. Ini poin yang penting banget buat kita pahami. Ini bukan ide dari satu jenderal nakal aja. Ini adalah proposal resmi yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pimpinan tertinggi militer AS saat itu. Ini nunjukin betapa seriusnya mereka mempertimbangkan opsi ini. Nah, disinilah sistem pengawasan sipil terhadap militer akhirnya bekerja. Presiden John F. Kennedy dan timnya menolak proposal ini mentah-mentah. Mereka nggak mau menyerang rakyatnya sendiri cuma demi sebuah perang. Rencana itu pun akhirnya mati dan nggak pernah dijalankan. Meskipun operasi Northwoods nggak pernah dieksekusi, fakta bahwa rencana ini pernah ada dan kemudian terungkap puluhan tahun setelahnya, itu meninggalkan bekas luka yang dalam banget pada kepercayaan publik. Coba deh bayangin, selama lebih dari 30 tahun, dokumen mengerikan ini terkubur rapat di dalam arsip rahasia. Fakta bahwa rencana semacam ini bisa ada dan disembunyikan begitu lama, itu secara otomatis bikin kita bertanya-tanya, rahasia apa lagi ya yang masih tersimpan di luar sana? Di sebelah kiri kita lihat dokumen Northwoods yang dirahasiakan itu. Nah, di sebelah kanan, ini adalah contoh rilis dokumen-dokumen rahasia yang lebih baru. Ini gambaran yang pas banget soal tarik ulur antara kerahasiaan pemerintah dan tuntutan publik buat transparansi. Pengungkapan dari masa lalu, kayak Northwoods ini, justru memicu kita pengen tahu lebih banyak lagi. Dan itulah pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan buat kalian renungkan. Keberadaan operasi Northwoods adalah bukti nyata bahwa hal yang paling nggak terpikirkan sekalipun ternyata bisa dipertimbangkan dengan serius. Ini memaksa kita untuk terus bertanya dan menuntut pertanggungjawaban. Karena sejarah sudah menunjukkan kadang kebenaran itu jauh lebih aneh dan lebih meresahkan daripada fiksi.